Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di Rayudi Channel. Kita doakan teman-teman yang mampir ke sini supaya diberikan selalu kesehatan ya, yang sehat-sehatnya. Amin, amin, amin. Teman-teman, saya juga mau mengucapkan banyak terima kasih buat kalian yang sudah dukung channel ini, yang sudah terus support ya. Nah, saya tetap semangat untuk memberikan konten-konten yang bermanfaat ya teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang berkunjung ke sini, yang sedang menonton video ini, yang belum subscribe, ya kalau masih berwarna merah di bawah tuh, di subscribe ya teman-teman ya, karena subscribe itu gratis. Nah teman-teman, di video kali ini saya mau memberikan penjelasan ya sama teman-teman. Sebetulnya sih ini masalah begini tuh sudah banyak yang tahu teman-teman. Secara umum ya, pemilik mobil sudah tahu sebetulnya ya kendala-kendala pada sistem kopling mobil kita itu ya, mobil manual rata-rata sudah pada tahu sebetulnya. Cuman di kolom komentar saya tuh ada beberapa yang bertanya ya mengenai soal yang berhubungan dengan kopling untuk mobil manual ya teman-teman ya. Nah jadi di sini saya pikir ya sudah saya bikin aja videonya untuk memberikan penjelasan ya. Jadi buat teman-teman yang masih awam atau teman-teman mungkin sebagai pemilik mobil kepingin tahu ya, mungkin bengkel ngomong begini, nah teman-teman pastikan bahwa memang betul ya apa yang dikatakan bengkel itu betul. Jadi dengan video ini teman-teman bisa sedikit mengerti ya bagaimana sih cara kerjanya si kopling mobil manual dan apa sih gejala-gejala kerusakannya ya. Tapi saya lebih menekankan di sini tentang soal declarer ya teman-teman ya. Jadi itu gini, kalau kita mulai nginjak kopling, koplingnya kita injak, itu bunyi ya teman-teman ya. Jadi ada suara yang tidak enak lah kalau koplingnya mulai kita injak ya. Tapi kalau kita lepas koplingnya, suaranya hilang atau masih ada tapi kadang ada kadang nggak ada. Nah jadi yang berhubungan atau yang lebih spesifik yang saya mau bahas di video kali ini yang berhubungan dengan si declarer ya teman-teman ya. Tapi di sini saya akan memberikan penjelasan bagaimana tahapannya kok sampai declarer itu perlu diganti dan apa gejala kerusakan gitu ya. Makanya saya di sini sudah kasih lihat ada flywheel, kemudian ada kanvas kopling, ada dekrup, sama ada declarer. Oke ya teman-teman ya. Nah sebelum saya lanjutkan video ini teman-teman, sekali lagi saya ingatkan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa bantu subscribe ya. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih. Oke teman-teman, jadi begini ya teman-teman ya. Jadi saya akan bikin susunannya dulu ya. Ini tuh kalau misalnya kita turunin transmisinya ya, kita turunin gearboxnya, maka di sini akan ketemu namanya roda gila ya, betul ya. Atau kalau kata orang umumnya gigi gendeng atau flywheel ini ya teman-teman ya. Nah kemudian dia kan ini terpasang langsung dijepit ke krek as ya, krek as belakang nempel kan. Nah setelah itu dia susunannya kanvas kopling begini. Perhatikan di sini ini harus rata ya teman-teman ya, karena kalau ini dia tidak rata, sekalian saya kasih penjelasan tambahan ya, kalau ini tidak rata nanti mobil tuh bisa bergetar pada saat dimana kita kopling tanggung ya. Jadi masuk injak kopling, masuk gigi satu, mau lepas kopling tanggung sama digas itu mobil bergetar. Itu karena di sininya nggak rata flywheelnya, sama dekrupnya nggak rata. Itu keterangan tambahan aja teman-teman. Nah kemudian dia susunannya gini, habis flywheel kemudian kanvas kopling, setelah itu dia dicepit dengan ini ya dekrup. Nah kira-kira seperti ini. Lalu nanti ini pada saat terpasang, kuku yang ada di sini per sini akan turun ya ke bawah, akan turun sedikit. Nah baru disinilah nanti dipasang. Nah declarer-nya ini declarer teman-teman. Tapi ini dipasangnya di garpu ya. Jadi di garpu pada transmisi dia masuk begini. Nanti ini terhubung dengan transmisi langsung. Jadi nanti pada saat kita menekan pedal kopling ini bergerak maju sama sambil muter. Jadi dia maju muter. Nah untuk dorong si per ini kan, jadi kurang lebih beginilah kalau sudah terpasang. Kemudian di sini kan ada garpunya nih, di sini nanti dia mainkan gini, kayak tadi saya bilang dia maju, mundur, maju, neken. Nah jadi gini teman-teman ya, kenapa saat kita mulai menginjak
pedal kopling timbul suara kasar atau suara aneh ya. Jadi saat menginjak kopling aja ya. Itu karena deklaher ini ya, namanya juga deklaher ya. Di sini tuh ada, di dalam ini ada laher ya. Kemudian ada pelumasnya. Jadi kalau pelumasnya sudah sampai nggak ada, maka yang terjadi dia gini teman-teman. Ini kan saya ada bekas yang sudah saya ganti ya. Coba dengar ya. Dengar nggak suaranya? Nah gitu ya. Nah jadi yang menimbulkan suara kasar pada saat kita ngopling itu dari sini teman-teman. Nah sekarang teman-teman kita akan coba menganalisa ya. Jadi apa sih yang mengakibatkan ya, atau apa sih penyebabnya sampai si deklaher ini cepat rusak gitu ya. Jadi pertama saya tekankan dulu cepat rusak ya. Jadi misalnya nih kita baru ganti setahun, tiba-tiba rusak lagi, bunyi lagi ya. Itu disebabkan karena pada saat penyetelan kopling itu terlalu tinggi teman-teman. Jadi saya contohkan begini ya, supaya teman-teman lebih jelas ya. Ini dia kan begini ya teman-teman. Nah pada waktu kita mulai menekan kopling, ini kan dia bergerak maju sambil berputar seperti yang sudah saya jelaskan dari awal tadi ya. Nah waktu kita melepas kopling, kaki kiri kita itu tidak boleh nempel di pedal kopling. Kalau kita menempel di pedal kopling, maka ini akan maju terus ya, kemudian ini akan berputar terus. Sedangkan si deklaher ini tugasnya adalah pada saat kita mulai menekan kopling. Tapi setelah koplingnya kita lepas, ini tidak bekerja lagi teman-teman. Nah jadi yang pertama, kaki kiri kita sering menempel di pedal kopling ya, sehingga ini menekan terus dan dia berputar terus. Yang kedua yang saya bilang tadi, setelan koplingnya terlalu tinggi. Jadi pada saat menyetel kopling ini tuh terlalu tinggi, jadi ini neken terus ya, neken si ujungnya si dekrup ini ya teman-teman. Nah itu yang mengakibatkan cepat rusak si deklaher ini. Jadi jangan kaget kalau belum sampai setahun atau baru setahun ini deklaher sudah rusak lagi. Karena pada saat penyetelannya keliru ya teman-teman ya, terlalu tinggi setelnya. Jadi kalau teman-teman mau nyetel yang enak ya, atau teman-teman mungkin mobilnya lagi di bengkel ya, ingatkan sama montir yang mengerjakan untuk menyetel koplingnya jangan terlalu tinggi. Kita bisa lihat itu dari mana? Dari pedal kopling. Jadi pedal kopling itu harus ada spasi sedikit baru kena. Paham ya teman-teman ya. Jadi jangan kita pas nginjak udah kena. Jadi dia harus ada space. Jadi kasih longgar sedikit space-nya. Artinya pada saat kopling dilepas ini dia bebas, tidak menempel di sini. Nah, jadi dengan begitu si deklaher ini akan awet. Nah, kemudian teman-teman kalau misalnya nanti memang harus nurunin memang sudah kejadian betul ya, memang teman-teman mobilnya harus turun kopling nih gara-gara si deklahernya bermasalah. Nah saya mau ingatkan sama teman-teman untuk sekalian dicek dekrupnya sama si kanvas koplingnya, ini dicek sekalian. Walaupun gejala awalnya hanya di deklaher ya, tapi ini harus tidak boleh luput ya, harus dicek. Nah ini harus dilihat ketebalan kanvasnya ini. Kalau misalnya ini udah dekat paku di sini udah tipis, ya ini berarti harus diganti sekalian. Atau per di sini sudah pada longgar nih, itu harus diganti sekalian sih kanvas koplingnya. Walaupun kita beralasan nurunin kopling itu hanya gara-gara si deklaher ini ya teman-teman ya. Sebab kenapa yang kita sebut kopling set itu ini ya, yang suka kita sebut kopling set itu tiga ini. Dekrup, deklaher, sama kanvas kopling, itu yang kita sebut kopling set. Tiga ini yang selalu direkomendasikan oleh toko ya, kalau kita beli selalu satu set. Nah kemudian teman-teman juga yang cek bagian sini yang sudah saya bilang tadi itu ya, tidak boleh sampai gelombang, sama ini tidak boleh gelombang, nanti bisa bergetar mobilnya teman-teman. Nah jadi video kali ini saya menjelaskan kepada teman-teman apa ciri-ciri kerusakan pada mobil kita kalau saat menginjak kopling ya. Sekarang kita sudah dapat jawabannya. Dari sini besar kemungkinannya teman-teman ya. Kalaupun ada kemungkinan lain itu jarang terjadi, tapi selama saya di bengkel saya selalu menemui kasus begitu ya. Dan saya selalu menemukan bahwa rata-rata ya itu mobil yang
sering dikendarai ibu-ibu atau misalnya sopir yang kurang paham, jadi kaki kirinya menempel terus, atau penyetelan koplingnya terlalu tinggi. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga memang ini sudah waktunya diganti teman-teman, mungkin karena usia mobilnya. Oke teman-teman ya, jadi di kesempatan kali ini saya hanya membahas mengenai si deklahar ini. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa bermanfaat buat teman-teman sebagai tambah-tambah lagi pengetahuan kita mengenai sistem kopling pada mobil manual. Kalau untuk mobil matic bukan seperti ini ya teman-teman, beda ya. Nah teman-teman boleh ikuti di channel YouTube saya beberapa video mengenai mobil-mobil, mengenai mobil ya, maksudnya sudah saya upload. Apapun mengenai bensin, kelistrikan dan lain-lain sudah saya upload. Teman-teman boleh ikuti, dan semampu saya berbagi buat teman-teman, semoga bisa bermanfaat ya. Oke, ini aja yang bisa saya bagikan. Terima kasih sudah menonton. Barangkali kalau ada pertanyaan saya nanti bisa jawab di kolom komentar aja teman-teman ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam sukses, salam sehat dari saya Rayu di channel. God bless you teman-teman. Bye.